Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Syamsul, Stambuk 101 2018 0040 dari kelas PAI A1 2018. Baiklah, saya akan membacakan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 beserta tafsir tarbawinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan adapun asbabun nusul Al-Mujadilah ayat 11, Rasulullah SAW biasa memberikan tempat khusus kepada para sahabat ahli Badar di suatu hari. Ketika majelis sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar. Mereka mengucap salam kepada Rasulullah dan beliau menjawab. Mereka mengucap salam kepada orang-orang di majelis itu dan mereka menjawab pula. Namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduk sehingga para ahli Badar itu berdiri. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain yang tidak ikut perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para ahli Badar bisa duduk di tempat beliau. Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu dengan menuduh Rasulullah tidak adil. Katanya Muhammad berlaku adil, ternyata tidak. Mereka bermaksud untuk memecah belah para sahabat. Ketika tuduhan itu sampai di telinga Rasulullah, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Para sahabat menyambut seruan Rasulullah itu dan Allah pun menurunkan surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Nah, adapun tafsir surah Al-Mujadilah ayat 11. Tafsir surah Al-Mujadilah ayat 11 ini didasari dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zahil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Harapannya agar ringkas dan mudah dipahami. Yang pertama, adab menghadiri majelis dan keutamannya. Poin pertama dari surah Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah adab dalam majelis dan keutamannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu.
Kata tafassu dan ifsahu berasal dari kata fasaha yang artinya lapang. Sedangkan unshuzu berasal dari kata munshu yang artinya tempat yang tinggi, yaitu beralih ke tempat yang tinggi. Perintah itu berarti berdirilah untuk pindah ke tempat lain untuk memberikan kesempatan kepada orang lain agar duduk di situ. Ayat ini memberikan tuntunan adab atau etika bermajelis, yakni hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majelis, tidak mengambil tempat duduk kecuali seperlunya, dan mempersilahkan orang lain agar bisa duduk di majelis jika memungkinkan. Imam Qurtubi menjelaskan boleh bagi seseorang mengutus pembantunya untuk mengambil tempat duduk baginya di masjid dengan catatan pembantunya itu berdiri untuk pindah ke tempat lain ketika yang mengutusnya datang dan duduk. Namun secara umum dilarang menyuruh seseorang untuk pindah dari tempat duduknya untuk ia tempati. Dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari majelisnya lalu ia duduk menggantikannya. Orang yang memberi kelapangan kepada orang lain, ia akan diberi kelapangan oleh Allah. Orang yang memberi tempat duduk kepada orang lain, ia juga mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang kedua, Allah meninggikan derajat orang berilmu. Poin kedua dari surah Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah keutamaan orang yang berilmu, bahwa Allah meninggikan derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Firman Allah ini juga berlaku umum. Siapapun yang beriman dan berilmu, Allah meninggikan derajatnya, tak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Yang ketiga, pengetahuan dan balasan Allah. Poin ketiga dari surah Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah penegasan bahwa Allah Maha mengetahui dan mengabarkan serta memberi imbalan berdasarkan ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya, termasuk motivasi yang melatar belakanginya. Seluruhnya itu akan dikabarkan Allah di akhirat nanti dan akan diberi balasan. Adapun kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11. Di antara adab majelis termasuk majelis ilmu dan majelis zikir adalah berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan memotivasi di balik perbuatan itu. Dia juga memberi balasan berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu. Dan adapun yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, berdasarkan dari penjelasan dari beberapa tafsir di atas, maka dapat diambil pelajarannya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan, yakni hendaknya ketika kita ada di dalam majelis ini disunnahkan untuk memperbaiki tempat duduk dan mempersilahkan orang yang baru hadir
dan mempersilahkan orang yang baru hadir dengan memberi tempat yang kiranya cukup untuk orang itu duduk. Tafsir ayat ini juga mengajarkan kita untuk beriman, ikhlas dan berlapang dada, serta patuh terhadap aturan Allah, serta giat dalam belajar dan mengamalkan ilmu, karena Allah akan meninggikan beberapa derajat untuk orang yang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan adapun aspek tarbawi dari Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, dalam hidup hendaknya seseorang mempunyai perencanaan yang matang dalam menghadapi segala urusan, agar urusan-urusan itu cepat terselesaikan dan mencegah urusan-urusan lain untuk menumpuk dan terlalaikan. Ibarat orang yang banyak yang ingin duduk pada suatu tempat, tapi tempat tersebut kecil sehingga ada kalanya untuk berdiri. Yang kedua, hendaklah setiap manusia memiliki jiwa rendah hati dan berlapang dada dimanapun ia berada terhadap orang-orang di sekitar kita, baik di majelis maupun selainnya. Yang ketiga, patuhlah kepada orang-orang yang memimpinmu, yaitu orang-orang yang mengetahui aturan Allah, dan ikutilah perkataan orang yang mempunyai hak dari tempat yang kamu singgahi. Apabila dikatakan berdiri, maka berdirilah. Diperintahkan duduk, maka duduklah, dan sebagainya, selagi itu adalah hal yang baik. Yang keempat, orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan beberapa derajat Allah dari yang lainnya. Oleh karena itu, berlomba-lombalah dan bersenanglah dalam belajar dan mengamalkan ilmu. Nah, tentunya disertai dengan iman. Jadi itulah tadi kandungan dari Quran surah Al-Mujadilah, baik itu asbabun nusulnya, tafsirnya, beserta aspek tarbawi dan hal yang perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari yang perlu diaplikasikan dalam kandungan surah Al-Mujadilah. Jadi cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.